Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isabel Aprilia Sinaga dengan NPM B1A022193 dari mata kuliah Pembaruan Hukum Pidana yang diasuh oleh Ibu Ayu Putriana, SHMH, dan juga Bapak Profesor Dr. Herlambang, SHMH. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya perbandingan KUHP lama dengan RUU KUHP tahun 2025. Jadi teman-teman bisa melihat apa yang menjadi latar belakang serta mengapa rancangan KUHP atau RKUHP ini perlu ada. Jadi karena KUHP yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 ini sudah berusia lebih dari 40 tahun dan belum mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi banyak peraturan dalam KUHP lama yang tidak lagi relevan seperti belum mengatur tentang alat bukti elektronik dan juga kurangnya perlindungan terhadap korban ataupun minimnya pendekatan keadilan secara restoratif tersebut. Jadi Indonesia sudah lama menggunakan KUHP lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang sudah tidak lagi relevan di era hukum modern saat ini. Jadi KUHP ini merupakan warisan kolonial yang sudah tidak cukup mengakomodasikan perkembangan teknologi, kebutuhan dan juga perlindungan HAM serta prinsip keadilan yang restoratif. Oleh karena itu, RUU KUHP tahun 2025 ini hadir sebagai bentuk reformasi secara menyeluruh dalam sistem hukum acara pidana kita. Jadi dari tujuan dan arah pembaruan, untuk pembaruan hukum ini yang pertama menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan juga teknologi. Kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Lalu yang ketiga untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan juga transparan bagi masyarakat Indonesia. Lalu adanya arah pembaruan meliputi dekolonisasi dan juga menghapus bentuk-bentuk nuansa kolonial dalam KUHP lama. Serta ada juga demokratisasi yang lebih menguatkan hak-hak tersangka, korban dan juga kelompok rentan. Lalu adanya keadilan restoratif justice untuk memberikan ruang bagi perdamaian serta pemulihan bukan hanya karena semata-mata hukuman saja. Jadi beberapa poin perbandingan antara KUHP lama dan RUU KUHP 2025 yang perlu kita ketahui seperti di atas, yaitu yang pertama, pemanggilan dan dakwaan. KUHP lama itu masih menggunakan surat konvensional, sementara RUU KUHP itu memperbolehkan pemanggilan melalui media elektronik yang sah secara hukum. Kemudian yang kedua, acara pemeriksaan di pengadilan. RUU KUHP itu memperkenalkan penunjukan majelis hakim secara acak dan juga mendukung penggunaan sidang elektronik untuk efisiensi dan juga transparansi. Kemudian yang ketiga, adanya pembuktian. RUU KUHP itu menambahkan alat bukti elektronik dan pengamatan hakim serta menjawab kebutuhan di era digital yang tidak dimiliki oleh KUHP lama. Kemudian yang keempat itu ada putusan hakim atau Rhetoric Pardon. Dalam RUU KUHP, hakim itu diberi kewenangan untuk tidak menjatuhkan hukuman meskipun terdakwa itu secara sah terbukti bersalah, tetapi demi keadilan substantif. Lalu yang kelima, upaya hukum. RUU KUHP itu memperluas hak banding dan kasasi termasuk bagi korban, serta juga memperjelas bagaimana mekanisme untuk peninjauan kembali atau PK. Jadi dengan adanya RUU KUHP tahun 2025 ini, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia itu menjadi lebih adil, modern, dan juga responsif terhadap tantangan zaman modern di Indonesia pada saat ini. Kemudian, tentu pembaruan ini juga membutuhkan dukungan secara infrastruktur dan juga pelatihan terhadap aparat-aparat penegak hukum, serta pengawasan yang ketat agar berjalan optimal di tengah bangsa Indonesia saat ini. Jadi sekian dari video singkat saya ini, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.